أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu, rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah.
diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat kelima namanya surat Al-Ma'idah, ayat 53 dan ayat 54. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, bi'ridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa beristiqomah, berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat kelima, ayatnya 53. Ayat ini menerangkan bagaimana keadaan orang mukmin yang telah diberi Allah pertolongan dan kesenangan terhadap musuh-musuhnya. Berkat kekuatan iman mereka dan kebulatan tekad mereka, sebagian mereka dengan perasaan heran dan tercengang berkata kepada yang lain tentang keadaan orang-orang munafik yang telah menyesal dan membuka rahasianya. Karena mereka telah menumpahkan harapan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk membela dan menolongnya. Tiba-tiba harapannya itu sia-sia belaka. Padahal orang munafik itu telah bersumpah setia akan turut bersama orang-orang mukmin untuk menghancurkan orang Yahudi. Sumpah setia itu hanyalah tipu daya dan bohong belaka. Namun mereka telah membuat perjanjian kerjasama dengan orang Yahudi. Akibat dari kemunafikannya, mereka itu bukan menguntungkan mereka, tetapi menjadikan mereka terhina di hadapan manusia dan terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hapuslah amal-amal mereka. Tidak ada pahala yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka selalu mendirikan sholat, berpuasa, dan turut berjihad bersama orang mukmin karena kemunafikan mereka itu. Bahkan mereka termasuk golongan orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Minta tolong Bu Rinda. Minta tolong Bu Rinda surat keempat ayat 142. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riak atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita terhindar
dari sifat-sifat orang munafik yang apabila sholat dia itu bermalas-malasan, kalau dia itu berzikir juga begitu, hanya sedikit zikirnya, kalau berkata dia dusta, kalau dia berjanji diingkari, kalau diberi amanat dia khianat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Bu Vina 143. Surat An-Nisa ayat 143. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya, ayat 144, Bu Desia. Surat An-Nisa ayat 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? 145-nya. Ayat 145. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ya, 146 dan 147 itu solusinya. Bu Rinda sama Bu Vina, silakan. Ayat 146. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ya, 147. Ayat 147. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutkan ayat 54. Dalam ayat ini terkandung berita tantangan yang akan terjadi, yaitu akan murtadnya sebagian orang mukmin. Mereka akan keluar dari Islam dengan terang-terangan. Keluarnya mereka dari Islam tidaklah akan membahayakan orang mukmin, tetapi sebaliknya yang akan terjadi yaitu Allah akan menggantinya dengan orang-orang yang lebih kuat imannya dan lebih baik amal perbuatannya sebagai pengganti mereka yang murtad itu. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Qatadah, diceritakan bahwa setelah ayat ini diturunkan, beberapa kelompok manusia akan murtad keluar dari agama Islam. Peristiwa itu kemudian benar-benar terjadi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, beliau berpulang ke rahmatullah, murtadlah sebagian orang Islam, kecuali dari 3 tempat, yaitu penduduk Madinah, penduduk Mekah, dan penduduk Bahrain. Di antara tanda-tanda murtad mereka ialah bahwa mereka tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Mereka mengatakan, kami akan tetap sholat, tetapi kami tidak mau mengeluarkan zakat. Demi Allah,
harta kami tidak boleh dirampas. Maka Khalifah Abu Bakar ketika itu terpaksa mengambil tindakan keras. Orang-orang yang murtad itu diperangi sehingga di antara mereka ada yang mati, ada yang terbakar, dan ada pula yang ditangkap. Dan akhirnya mereka kembali bersedia membayar zakat. Peristiwa terjadinya kemurtadan ini banyak sekali. Di dalam sejarah disebutkan bahwa pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau masih hidup, telah terjadi 3 kali peristiwa murtad, yaitu 1. Golongan Bani Madhid yang dipelopori oleh Zulkhimar, yaitu Al-Aswad Al-Ansi, seorang tukang tenung. Dia mengaku sebagai nabi di Yaman. Dia dibunuh oleh seorang dari muslimin. Yang kedua, golongan Bani Hanifah, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah mengaku dirinya sebagai nabi. Dia pernah berkirim surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengajak beliau untuk membagi 2 kekuasaan di negeri Arab. Dia memerintah separuh negeri, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, memerintah sisanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, membalas suratnya dengan mengatakan bahwa bumi ini adalah kepunyaan Allah dan Allah akan mempusakakan bumi ini kepada siapa yang dikehendaki di antara hambanya, dan bahwa kemenangan terakhir akan berada pada orang yang bertakwa kepadanya. Akhirnya Musailamah diperangi oleh Khalifah Abu Bakar dan ia mati dibunuh oleh Wahsy yang dulu pernah membunuh Hamzah, paman Nabi, dalam perang Uhud. Yang ketiga, golongan Bani Asad. Pemimpinnya bernama Tulaihah bin Khuwailid. Dia juga mengaku dirinya menjadi nabi. Maka Abu Bakar memeranginya dengan memerintahkan Khalid bin Walid untuk membunuhnya. Dia mundur dan lari ke negeri Syam, dan akhirnya dia kembali menjadi seorang muslim yang baik. Sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau wafat, pada masa Khalifah Abu Bakar banyak terjadi golongan-golongan yang murtad, terdiri dari 7 golongan, yaitu 1. Gatafan, 2. Khuza'ah, 3. Bani Sulaim, 4. Bani Yarbu', 5. Sebagian Bani Tamim, yang ke-6 Kindah, dan 7 Bani Bakr. Orang-orang yang menggantikan orang-orang murtad itu selalu mengatakan kebenaran dan membantu perjuangan Islam, ditandai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 6 sifat yang penting. Mudah-mudahan umat Islam di akhir zaman ini mempunyai tanda-tanda yang baik, tanda-tanda kebenaran, ya, untuk membantu perjuangan Islam yang harus dimiliki. 1. Allah mencintai mereka karena keimanan dan keyakinan mereka dalam berjuang. Minta tolong Bu Desia, surat ke-9 ayat 20. Surat ke-9, surat At-Taubah, ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah
dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Yang kedua, mereka cinta kepada Allah karena perintah Allah lebih diutamakan dari urusan-urusan yang lain. Minta tolong Bu Rinda, surat kedua ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zolim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Yang ketiga, mereka bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Minta tolong Bu Vina, surat ketiga ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, yang keempat, bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir. Surat ke-48 ayat 29, Bu Desya. Surat Al-Fat ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang kelima, berjihad fi sabilillah, yaitu bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, mau berkorban dengan harta dan dirinya, dan tidak takut berperang menghadapi musuh agama. Minta tolong surat 29 ayat 69. Tolong Bu Rinda, surat 29 ayat 69. Silakan. Surat 29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Yang keenam, mereka tidak takut terhadap cacian dan celaan, tidak takut kepada gertakan dan ancaman, sebab mereka senantiasa dalam beramal, berjuang bukan mencari pujian dan sanjungan manusia.
bukan juga mencari pangkat dan kedudukan, dan bukan pula mencari nama dan pengaruh. Yang mereka cari hanyalah keridhaan Allah semata. Minta tolong Bu Vina, surat kedua ayat 207. Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, ayat 208, Bu Desya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Sifat-sifat yang tersebut di atas, jadi nomor 1 sampai nomor 6 tadi, adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dikehendaki. Dengan sifat-sifat itulah derajat seseorang menjadi tinggi dan mulia di hadapan manusia, dan lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai karunia yang besar. Semuanya itu akan dapat diperoleh dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperbanyak ibadah dan bersyukur. Minta tolong Bu Rinda, surat kelima ayat 35. Surat kelima ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan guru-guru kami, dan keluarga besar BCA di BLKI Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, ustadz-ustadzahnya, juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ampunan dan kasih sayangnya. Dan juga untuk seluruh presiden kami, seluruh menteri kami, dan para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu-Ibu. Amin, 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 amin. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Ya. Amin.
Saling doa mendoakan. Jadi kalau saling doa mendoakan, nanti kita menjadi kuat. Ya, gurunya kuat, muridnya kuat, dan teman-teman muslimin muslimat mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang baik untuk menggapai selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dulu ya, Bu. Saya tutup dulu ya. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih.